Hai inovator muda, ketemu lagi dengan saya di pertemuan kedua ini. Kemarin kita sudah mereview beberapa software yang akan kita gunakan di materi sekarang ataupun di materi selanjutnya. Nah, mungkin langsung saja kita langsung masuk ke materi yang pertama tentang Adobe Audition. Nah, sebelumnya apa sih software Adobe Audition itu? Nah, software Adobe Audition itu adalah software yang kegunaannya itu untuk merecord suara. Nah, atau software recording. Nah, untuk software recording itu sendiri sebenarnya ada banyak, entah itu ada VL Studio, kemudian Audacity, kemudian ada Jet Audio juga ada, dan software-software yang lainnya. Pertanyaan kenapa kita menggunakan software Adobe Audition ini? Nah, untuk Adobe Audition ini dikarenakan kita akan bisa dibilang menggunakan Adobe Family. Di pertemuan selanjutnya kita juga akan menggunakan Adobe After Effects dan Adobe Premiere. Nah, kenapa sekarang kita menggunakan si Adobe Audition ini? Itu nanti ketika nanti teman-teman itu pengen tektokan atau contoh deh, teman-teman itu contoh kalian menggunakan Adobe Premiere, kemudian pengen mengeditnya itu di Adobe Audition untuk suara, itu bisa. Nah, itu makanya sekarang kita akan menggunakan Adobe Audition aja untuk sound recorder atau recorder software-nya. Mungkin langsung saja, kita pertama akan perkenalan dulu di ini ya. Pertama kita akan perkenalan dulu di tampilannya atau interface-nya. Nah, sebelumnya sebelumnya saya menggunakan Adobe Audition 2022. Nah, ini software yang saya gunakan. Jadi nanti kalian kalau seumpama itu laptop atau komputer kalian itu biasa-biasa aja atau tidak high performance ya, atau tidak terlalu tinggi speknya, itu silahkan menyesuaikan aja. Silahkan kalian menggunakan software entah itu di 2020, 2021. Kalau umpamanya kuat di 2023, 2024 ya silahkan. Itu aja. Nah, untuk perkenalan kali ini di atas ini ada menu bar di file, edit, multitrack, clip, effect, favorit, view, window, help. Ini adalah menu barnya. Nah, kemudian di sini ada waveform dan multitrack. Mungkin kita akan nanti bermain di waveform aja. Nah, di bawah waveform ini ada files. Nah, segala sesuatu nanti importan atau recorderan yang kalian record di sini itu nanti keluarnya di sini untuk file-filenya. Kemudian di sini ada effect rack untuk memberikan efek pada record kalian. Nah, memberikan record kalian itu beberapa efek, entah itu noise dan sebagainya, itu nanti di sini bisa. Kemudian di editor ini adalah indikator atau segala sesuatu yang teman-teman record nanti ada keluar di sini. Nah, kemudian di sini ada history, segala sesuatu yang teman-teman kerjakan itu nanti ada historinya atau catatannya. Kemudian di sini ada leveling atau levels. Nah, ini ada volume atau indikator volume merah, merah sebelah sini, kemudian ada kuning, kemudian ada hijau. Nah, saran saya jangan sampai ke merah, cukup di kuning aja. Nah, kalau merah nanti berarti terlalu over gain atau over volume. Nah, sebelum teman-teman record, saran saya adalah mengecek audionya, audio hardware-nya. Nah, kalau di Mac itu silakan teman-teman ke Adobe Audition, di sini ada preference. Kalau di Windows kemungkinan ada di edit, paling bawah nanti ada preference. Cari yang namanya audio hardware. Nah, di sini ada audio hardware, silakan diklik. Nah, kemudian untuk default input itu adalah mikrofon, namanya input. Teman-teman itu kalian itu merecord, berarti memasukkan ke softwarenya. Nah, kemudian untuk output itu adalah mengeluarkan apa yang kalian record barusan di softwarenya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah dikarenakan saya nggak ada hardware tambahan,
entah itu dari mikrofon ataupun di output speakernya. Ini silahkan di oke. Nah, kemudian untuk nge-recordnya kayak gimana? Nah, di sini silakan teman-teman diklik aja untuk record atau tombol merahnya ini silakan diklik. Nah, di sini untuk file name-nya silakan kalian ketik aja. Di sini perkenalan audition gitu aja lah. Audition. Nah, ini aja. Untuk sampel rate-nya silakan diganti di 48.000. Nah, ini standarnya kita ambil tengah-tengah aja. Semakin tinggi sample rate-nya itu akan semakin bagus suaranya, tapi untuk size-nya itu akan semakin gede. Nah, untuk channelnya ini silakan pakai stereo aja. Kemudian untuk bit depth-nya silakan pakai yang 32 aja. Kemudian di oke. Cek. Nah, di sini kalau teman-teman kalau kalian sudah ada indikator seperti ini ya, ini berarti sudah terrekam atau terrecord. Nah, kalau seumpama belum ada, itu berarti yang bermasalah adalah mikrofonnya. Nah, mikrofonnya itu sebenarnya udah masuk atau belum? Silakan dicek di preference audio hardware tadi. Kalau seumpama sudah ada, untuk mematikannya atau menstopnya ya, teman-teman kalian bisa ke stop. Nah, atau ditekan spasi. Spasi ini silakan ditekan aja. Nah, ini sudah ke stop. Nah, kalau ada suara seperti ini berarti untuk speakernya itu berarti sudah pas. Nah, kalau umpamanya di kalian nggak ada, itu berarti yang bermasalah adalah speakernya. Nah, kalau speakernya bermasalah berarti silakan dicek lagi di preference audio hardware-nya, silahkan di sini dicek lagi untuk outputnya. Kalau tadi nggak ada indikator mikrofonnya atau ketika record nggak ada, berarti silahkan dicek inputannya. Oke, itu aja mungkin pertemuan kita pada kali ini. Nah, untuk tugas teman-teman, tugas pertama yaitu silahkan teman-teman record perkenalan diri dari nama, alamat, hobi, dan makanan favorit dan minuman favorit. Nah, itu di 5 kategori, dari 5 itu silakan buat recordan minimal 1 menit saja. 1 menit silakan dikerjakan. Kemungkinan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan dari yang tugas-tugas kalian itu. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.